Dari beberapa juri juga kayak menyarankan kenapa nggak langsung direalisasikan aja seperti Oh itu. gitu. Pelajaran hidup terbesar apa yang kalian pelajari saat membangun startup, dan apa sih pesan kalian buat mahasiswa atau futurepreneur yang nonton ketika ingin memulai bisnis tapi masih ragu? Jadi kalau semisal kalian punya ide, punya inovasi, joinlah ke kami ya. Joinlah ke sini nih. Oke. Hai futurepreneur, kembali lagi di WIB, Waktu Inbis Berbincang. Nah, kali ini kita kedatangan dua mahasiswa yang luar biasa. Keren, luar biasa ya teman-teman. Mungkin udah sering lihat mukanya di mana-mana kayaknya ya. Enggak dong. Oke, ini ada Mas Farel di sebelah kiri aku, di sebelah kanan aku ada Mas Fahmi nih, teman-teman. Nah, boleh say hi dulu ke futurepreneur Kak. Nah, boleh dong Kak kenalin namanya siapa, bisnisnya apa, dan boleh jelasin bisnisnya gimana gitu. Boleh dari siapa dulu? Mas Fahmi. Dari Mas Fahmi dulu. Iya. Nah, dimulai dari saya ya. Mas saya adalah Fahmi, dari bisnisnya adalah Soenara. Jadi Soenara itu sebuah cookies yang terbuat dari bahan bakunya kulit ari kedelai. Itu. Oke. Kalau Mas Farel? Oke, kalau dari aku, perkenalkan, nama aku Kolinje Farel, biasa dipanggil Farel. Aku dari Nusantara Mesineri dengan badan usaha CV Fama Swadaya Abadi. Di sini kami memproduksi mesin, baik mesin yang sudah ready maupun custom. Ya seperti itu. Oke, siap. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman ke pertanyaannya nih. Deg-degan nggak nih kakak nih ditanya? Oh, deg-degan banget. Oke. Jangan deg-degan ya Kak, kita santai aja kok, santai aja. Boleh dong Kak, karena kan tadi udah dapet, kita udah futurepreneur udah tahu ya bisnis kakaknya apa aja nih. Boleh dong dikasih tahu ke futurepreneur kira-kira ide awalnya tuh kayak gimana sih? Boleh dari Mas Farel dulu nih. Kalau dari aku, ide awal adalah dari sebuah potensi dan kebutuhan. Itu yang pertama. Jadi pertama, saya menciptakan atau kami menciptakan bisnis ini itu karena dua hal yang ada di masyarakat atau di market pasar. Yang pertama potensi, di mana UMKM sekarang itu memproduksi produknya dengan cara yang manual, sehingga hal ini menjadi potensi bagi kita untuk masuk pada market, untuk menciptakan mesin yang mampu untuk membantu UMKM maupun perusahaan startup dalam produksi produknya dengan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat saat ini, baik di industri UMKM, industri perusahaan startup itu butuh namanya produksi skala besar. Oleh karena itu, dengan kebutuhan ini, kami menciptakan sebuah inovasi mesin custom maupun mesin yang sudah ready yang kami jual saat ini. Seperti itu. Oke, keren. Kalau Mas Fahmi gimana? Nah, kalau dari bisnis ini itu diangkat dari lomba awal aku nih. Gimana tuh? Nah, lomba awalnya ini diangkat dari inovasi daerah yang ada di Kota Mojokerto. Nah, situ ada potensi dan masalah. Kemudian dari salah satu masalah itu terus kita angkat diikutkan lomba-lomba di kampus-kampus. Nah, melalui produk Soenara dan sertifikasi lain-lainnya. Akhirnya keluarlah produk Soenara ini juga. Oke, asik gitu ya. Oke. Nah, boleh dong Kak diceritain nih gimana, kapan dan gimana kalian bisa memutuskan buat kan kalian pasti sibuk ya sebagai mahasiswa. Aduh, harus tugas ini. Kok bisa sih ada pengen, aku akan lanjutin bisnis ini atau kayak bikin bisnis ini. Gimana tuh? Kalau Mas Fahmi gimana, Mas? Nah, kalau dari aku ya, kenapa sih harus bisnis? Mungkin karena aku lihat dulu punya passion di bisnis ini juga, khususnya di bagian marketing. Kemudian untuk membagi waktunya juga kan sebagai mahasiswa bisnis juga nih, untuk menyalurkannya itu kita harus mempunyai bisnis juga, nggak hanya sebagai mahasiswa aja kayak gitu. Berarti termotivasi ya, karena kebetulan passion gitu. Kalau Mas Farel? Ya, sebetulnya sama ya dengan Mas Fahmi tadi, berangkatnya dari lomba. Lalu dari Pekan Kreativitas Mahasiswa, jadi kami bentuk tim, dan waktu itu kami menciptakan sebuah inovasi mesin yang kami berikan kepada mitra UMKM seperti itu. Nah, itu awal mula terciptanya kedekatan kami dengan satu sama lain seperti itu. Nah, akhirnya PKM berakhir, kami kemudian kenapa kita tidak menjual mesin yang sudah kami buat atau menciptakan inovasi baru untuk kebutuhan masyarakat yang ada atau masyarakat yang menciptakan UMKM gitu. Oleh karena itu, ya dari ide tersebut terciptalah kami menciptakan sebuah bisnis yang di mana kami produksi mesin seperti itu. Oke, keren kan futurepreneur tuh. Mari kita kulik lagi ya. Nah, sebenarnya apa sih motivasi dari Kak Farel dan Kak Fahmi nih gitu ya untuk mendalami atau membangun startup ini gitu? Apakah
karena udah punya peluang pasar, atau karena idealisme juga, atau karena kayak ya udah aku cuma passion aja gitu? Kalau Mas Farel gimana? Ya tadi sebutin ke Arka ya, peluang pasar itu paling utama. Karena kalau kita punya produk gak punya market sama aja. Kita nggak bisa jual produk tersebut kepada siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memiliki komposisi tim yang kuat. Kami terdiri dari manajemen keuangan, manajemen pemasaran, kemudian teknik mesin, kemudian teknologi pangan, kemudian elektro, kemudian dari desain komunikasi visual. Nah, dengan komposisi tim ini yang motivasi kami untuk menciptakan sebuah bisnis ini agar nantinya semua komposisi dan tugas masing-masing itu berjalan dengan baik, sehingga kami menciptakan bisnis ini ya dengan kuat. Berarti kayak timnya Avenger ya gitu ya, Avenger tim. Kalau Fahmi gimana Mas? Nah, hampir sama seperti Mas Farel sih, kita punya market juga, kemudian melihat dari masalah masyarakat, dimundurkan dari solusi itu tadi. Yang ketiga juga dari produk ini kan juga udah teruji dari beberapa lomba nih di kampus ternama. Nah, dari beberapa juri juga kayak menyarankan kenapa nggak langsung direalisasikan aja seperti itu. Gitu. Oke. Berarti dari dorongan motivasi yang lain ya Kak ya. Oke Kak, selanjutnya nih. Karena teman-teman kan mahasiswa nih ya. Nah, gimana sih cara kalian membagi waktu? Mungkin ada yang kuliah juga, ada yang organisasi, terus juga ngebangun bisnis lagi gitu kan. Jadi kan kayak aduh pusing banget gitu ya. Nah, boleh dong nggak kasih manajemen waktunya gimana tuh untuk menghadapi ini? Kalau tips dari aku sih harus bener-bener harus tahu blocking time mana yang harus kita sesuaikan. Misalnya nih kita ada waktunya kuliah, kemudian habis kuliah nih kita ada kerjaan proposal, ataupun kita manajemen terhadap bisnis ini juga. Nah, seperti itu. Kadang sampai lembur, sampai malam juga, sampai subuh. Untuk development produk kayak. Berarti ada yang diluangkan ya kayak harus ada yang dikorbankan juga nih kayaknya. Nih mungkin bisa dilihat nih kantong mata yang Oke, kalau Mas Farel gimana nih Mas? Iya, tadi ya apa yang sudah disebutkan oleh Mas Fahmi bahwa kita tentunya manajemen waktu sangat penting. Jadi saya usahakan pekerjaan kuliah itu saya selesaikan terlebih dahulu, baru fokus ke bisnis, baru fokus ke lomba dan sebagainya. Seperti itu. Namun di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman tim saya. Ya karena dengan adanya tim ya kita nggak mungkin kerja sendirian. Betul. Nantinya kalau saya itu biasanya kalau siapa yang sibuk itu nggak masalah, siapa yang bisa bersedia itu yang ngerjain bisnis gitu. Jadi gantian lah istilahnya gitu. Oke, izin aku tanya lagi nih ke Kak Fahmi. Nah, kalau dari Kak Fahmi sendiri, apa sih tantangan yang paling berat sejauh ini gitu ya? Apakah mungkin secara teknis atau kayak mental, gimana? Tantangan terberat sih, kita juga bagi waktu tadi kan ada yang kuliah. Nah, dari waktu itu kita juga tim kan ada yang nggak bisa. Nah, itu juga menjadi tantangan. Kemudian kalau dari permasalahan itu, misalnya kita kayak development produk kan harus benar-benar kita tahu tentang produk itu. Nah, itu menjadi tantangan membuat produk ini. Terus cara mengatasi tantangan itu gimana Kak? Kita juga mempunyai dalam tim ini juga kan mempunyai kayak SOP lah ataupun kayak pembagian. Nah, kita harus bisa membagi sesuai job desk ini dan kita melakukan evaluasi setiap saatnya. Siap. Ini sekarang ke Kak Farel nih. Jadi kan Kak Farel banyak banget nih mention timnya nih. Tim-timnya, hai timnya Kak Farel ya. Nah, gimana sih Kak cara Kakak ngebentuk tim biar misalkan tadi kayak timnya solid banget gitu ya. Nih gimana cara ngebentuk timnya, terus apakah semuanya mahasiswa atau mungkin ada yang udah kerja juga? Terus kira-kira apa sih tantangan memimpin di usia muda sih? Baik Kak Arka saya coba jawab ya. Jadi ya sebetulnya untuk timnya semua dari mahasiswa dan satu angkatan, kebetulan ada dua teman dari angkatan 23. Nah ya untuk bentuk tim itu memang saya pernah beberapa kali untuk buat tim ya. Pernah juga sama-sama dari manajemen 5 orang. Dan akhirnya pecah juga gitu. Dan akhirnya banyak lah gitu. Dan yang paling saat ini yang paling saya percaya adalah bagaimana kita bisa membentuk tim itu dengan komposisi masing-masing. Dengan bidang ilmu yang mereka pelajari masing-masing. Misal saya butuh teknik mesin untuk mengerjakan mesin, itu pasti bisa gitu. Dan kalau saya butuh untuk desain, saya ambil dari desain komunikasi visual dan mereka pasti bisa, dan mereka mengerjakan itu dengan happy karena sesuai bidangnya gitu kan ya. Nah, untuk tantangan memimpin di usia muda ya, itu apa ya?
Apa nggak ada tantangan nih? Wah, udah jago, udah jago. Sebetulnya banyak ya. Di sini saya mungkin juga karena seusia ya, sama-sama usianya. Kadang ego sama ego tabrakan tuh. Iya, gitu iya, kan. benar. Nah, gitu. Jadi ya kadang saya di sini sebagai pemimpin ya pokoknya harus ikhlas saja. Kalau misal ada berantemnya ada gimana, saya harus turunin ego lebih dahulu ya. Legowo ya. Baru nanti kalau sama-sama enak, barulah saya ingetin saya gimana gitu. Oke, siap. Nah, ini untuk keduanya nih Kak, apa sih sebenarnya yang membedakan Kakak dengan startup yang udah ada? Nah, dari Mas Fahmi dulu. Kalau dari aku nih, dari produknya ini di development dari bahan bakunya itu kulit ari kedelai ataupun dari sisa industri pengolahan tempe. Nah, itu yang membedakan. Kemudian ada bahan tambahannya juga yaitu daun belandir dan wortel. Di mana daun belandir ataupun daun ubi ini tinggi zat besi. Jadi bisa juga nih sebagai pangan alternatif pencegahan anemia. Oke. Ini teman-teman future planner yang anemia ya order. Tolong order ya, langsung kita promosi aja gitu ya. Oke. Kalau Mas Farel gimana Mas Farel? Baik, Kak Arka ya. Jadi sebetulnya untuk produksi mesin, apalagi mesin custom itu kan jarang juga ya. Jarang orang yang mengangkat usaha ini. Jadi saya di sini ya alhamdulillah masuk di Blue Ocean ya. Jadi saya menawarkan mesin dan kelebihan dari produk kami itu di mana kami itu menerima segala permintaan dari customer. Customer minta apa, kita bisa. Oke, siap. Ya, silahkan yang mau bikin mesin gitu ya, bisa langsung ke Mas Farel lah, teman-teman. Ini IG-nya sih. Ya, nanti editornya repot ya. Oke, lanjut. Ini lebih ke agak teknis nih, Kak nih. Yang gimana sih cara kalian nguji ide atau produk pasar gitu? Apakah pakai MVP ataukah pakai survei juga atau malah langsung ke live testing nih? Oh ya, dari Mas Farel. Untuk pertama kali kami melakukan sesi pemasaran itu, kami sebelumnya sudah mencoba terlebih dahulu, untuk membuat produk dan kami itu nggak jual. Kami kasih ke UMKM. Kami ingin menganalisis bagaimana mesin ini berdampak gitu bagi UMKM. Dan setelah kami analisis memang ada peningkatan yang signifikan. Yang peningkatan itu kami tulis, kami catat apa aja yang menjadi modal bagi kami untuk nantinya memasarkan produk kami. Dari portofolio itulah yang dapat memberikan kepercayaan bagi customer seperti itu sih Kak. Oke, berarti gain trust dulu ya Kak ya. Betul. Oke, siap. Kalau Mas Fahmi? Nah, kalau dari aku nih, untuk survei awal biasanya kita pakai kuesioner untuk kepada konsumen itu sendiri, apa kebutuhannya, apa tingkat minatnya. Nah, setelah itu kita development-nya yaitu adalah membuat prototype. Prototype ini untuk menguji komposisi maupun dari kelayakan produk itu sendiri. Nah, setelah itu kita tidak langsung jual, tapi kita juga tawarkan kepada yang orang terdekat, misalnya keluarga ataupun teman kayak gini. Kita biar dapat feedback nih. Iya, asik. Ya, kalau dapat feedback dapat ini lagi ya kayak bisa improve. Oke. Terus dari situ akhirnya untuk memaksimalkan lagi coba kita ikutkan lomba nih, apalagi kita masalah pangan dan kita juga mengangkat masalah ESG juga, bukan hanya masalah produk aja. Nah, kita juga mengatasi ekonomi, sosial dan lain-lain. Nah, dari situ setelah kita kayak teruji beberapa kali lomba, nah itu kan juga dapat pendanaan nih. Iya, benar. Akhirnya juga bisa buat kayak development produk menjadi yang sangat layak seperti ini. Oke, nah tadi udah di-mention pendanaan nih. Nah, pasti mungkin teman-teman future planner kepo ya. Teman-teman di sini Kak dapat dukungan nggak sih dari kampus atau inkubator atau komunitas startup mahasiswa? Kalau dari Mas Fahmi gimana? Kalau dari produk aku juga nih dapat sangat didukung sekali sama Teknopark ini juga. Nah, di sini. SPPM nih, kita juga ada pendanaan startup kan ya. Kemudian dari untuk wilayah Mojokerto juga kita juga didukung oleh dinas di sana seperti itu. Dari pihak kampus juga kan kayak mengizinkan untuk lomba-lomba itu juga kan kita dapat pendanaan. Oke. Tuh teman-teman future planner jangan takut ya untuk bisnis nih. Oke, kalau Mas Farel gimana nih Mas? Jadi pendanaan utama kami kemarin kebetulan kami baru merintis ya Nusantara Machinery ini. Universitas UPN Veteran Jawa Timur sangat mendukung program bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin berbisnis ya. Tentunya melalui inkubator bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya juga mendapatkan pendanaan dari UPN Veteran Jawa Timur melalui INBIS dan itu yang menjadi modal kami untuk membuat mesin, untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Untuk saat ini masih pendanaan dari INBIS, insya Allah kalau ada nanti besarnya
kami ingin ambil investor seperti itu. Oke, investor ya siapa tahu ada investor yang nonton ya bisa nih tolong invest Mas Farel. Oke, selanjutnya nih seberapa besar sih peran mentoring atau networking dalam perkembangan startupnya kalian? Kalau dari Mas Fahmi dulu gimana? Menurut aku nih sangat penting untuk mentoring ini karena kan kita sebagai mahasiswa dan pengusaha pemula ya, kita juga membutuhkan mentor-mentor nih yang udah berpengalaman. Nah, dari Inbis ini juga kan ada mentoring. Iya, betul. Kemarin ada bootcamp juga kan kita diajarin bagaimana sih untuk pitch deck, untuk menarik investor itu, untuk evaluasi produk dan lain-lain. Jadi sangat penting sekali. Oke, sangat penting sekali. Kalau Mas Farel? Sama dengan Mas Fahmi. Oke, siap. Baik. Oke, selanjutnya nih, aku mungkin pengen tanya visi kedepannya gimana nih? Oke, untuk apakah dari startupnya Mas Farel dan Mas Fahmi nih punya target pendek dan panjang untuk startupnya? Terus kalau setelah lulus kan ini angkatan 22. Kalau Mas Fahmi angkatan berapa nih? Kita nih sama-sama angkatan 22 nih. Nah, angkatan 22 kan bentar lagi mau lulus nih. Apakah startupnya tuh tetap jadi fokus utama? Nah, ini Mas Farel juga nih. Kayaknya berat ya. Ini pertanyaan yang sulit ya bagi saya. Karena yang pertama untuk saat jangka pendek ini yang penting tim saya tuh komitmen terlebih dahulu. Tim kalau komitmen itu pasti progresnya bagus gitu. Jadi saya pengen komitmen dengan tim yang lebih intens seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal nanti lulus dari Veteran Jawa Timur, ada kemungkinan itu masih lanjut. Akan tapi saya tidak bisa memastikan bahwa tim yang solid ini akan tetap utuh seperti itu. Pasti ada yang pengen kerja, ada yang pengen gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya tetap lanjut dengan kesibukan masing-masing. Oke, siap. Berarti kalau target jangka pendek, jangka panjangnya gimana nih, Kak? Untuk jangka pendek ya kami ingin memasarkan produk ini, kami ingin bangun komitmen, kami ingin melengkapi legalitas yang ada pada usaha kami. Kemudian jangka panjang ya tentunya kami ingin memproduksi massal ya di seluruh Indonesia. Asik ya. Kalau bisa ekspor ngalahin barang Cina. Waduh, siap. Kalau Mas Fahmi gimana? Nah, kalau dari aku nih yang harus itu adalah bonding team ya. Karena kan ini adalah suatu bisnis nih. Jadi kita harus memperkuat fundamental dari bonding team itu sendiri. Nah, kemudian untuk jangka pendeknya itu kita maksimalkan pada penjualan, kemudian pada branding produk. Ketika branding kita produknya sudah diketahui masyarakat nih, tentunya mempunyai impact ataupun masyarakat pasti akan membeli. Nah, untuk jangka panjangnya juga kita akan diversifikasi produk bukan hanya cookies aja, tapi bagaimana sih seperti kayak sus dan lain-lain. Oke. Berarti kalau setelah lulus masih tetap jadi fokus utama atau enggak nih, Kak? Masih tetap sih. Masih tetap. Passion banget. Oke, siap. Nah, ini lebih ke amanat ya, Kak, yang terakhir nih. Kita ada pertanyaan terakhir nih. Pelajaran hidup terbesar apa yang kalian pelajari saat membangun startup dan apa sih pesan kalian buat mahasiswa atau future planner yang nonton nih ketika ingin memulai bisnis tapi masih ragu? Nah, dari Mas Fahmi dulu deh. Gimana, Mas? Apa pelajaran hidup terbesar? Terus apa pesan buat mahasiswa yang pengen mulai tapi masih ragu? Kalau pelajaran hidup dari aku sendiri ya, untuk melalui proses ini, kalian selaku mahasiswa nih coba aja kesempatan, karena kesempatan itu nggak bisa datang 2 kali. Lebih baik kita mencoba, kita tahu gagal dan evaluasi diri seperti itu. Nah, contohnya produk Soinara ini, aku ingin gabung Inbis ini dari semester 3 baru kesampaian di semester 1. Mantap. Kan gak pantang menyerah. Dari situ sebelum masuk Inbis juga aku latih di lomba-lomba seperti itu. Jadi motivasi buat kalian ya coba terus sampai berhasil. Coba terus sampai berhasil ya teman-teman. Oke, kalau Mas Farel. Struggle-nya tadi ya. Jadi sebetulnya saya sebelum ada Summit ini Kak, itu saya mengusung beberapa produk. Ada Burjo, ada Siang, ada Periri, ada Jagala. Waduh, banyak banget ya. Dan akhirnya sampailah di Summit ini. Tentunya hal tersebut dilalui tidak mudah. Dari tim juga pernah bubar gitu. Kemudian produknya juga pernah nggak laku juga gitu. Cari lagi, pastikan lagi dan sampailah ke mesin ini. Ya, bagi teman-teman ya tentunya bangun bisnis mungkin bagi mahasiswa juga seumuran kita itu nggak mudah kan, tapi kita pasti kalau ada kemauan pasti ada jalan.
Nah, Asik. tentu dari itu kalian juga pasti didukung oleh universitas melalui inkubator bisnis. Jadi kalau semisal kalian punya ide, punya inovasi, joinlah ke kami ya. Ke inkubator bisnis ya. Joinlah ke sini nih. Kesini. Nih. Ya, nih. Oke. Agar nanti kalian dapat mentoring, dapat pendanaan, sehingga nanti ide tersebut bukan hanya sebagai khayalan, tetapi ide tersebut dapat direalisasikan. Yang nanti akan menjadi jembatan kalian ke depan untuk menghasilkan sebuah inovasi dan juga money ya, itulah indis ekonomi ya, kayak indis ekonomi. Oke, karena tadi udah termasuk pertanyaan terakhir nih, boleh dong untuk terakhir kali nih Mas Fahmi sama Mas Farel boleh promosiin sedikit ya ini ya untuk terus beli di mana dan mungkin sosial medianya gitu ya. Oke, dari Mas Fahmi dulu. Nah, buat produk ini kan sosial media kita kan baru ya, jadi kita ada di Soenar ID ataupun bisa kontak Instagram aku juga di FahNP seperti itu. Asik, oke. Jangan lupa hubungi Mas Fahmi ya, yang mau. Ya. Kalau Mas Farel. Ya, bagi kalian tadi yang tak sebutkan di awal, apa yang kalian mau kita pasti usahakan. Jadi mesin custom yang kalian mau teman-teman itu pasti akan bisa kami buatkan. Tapi jika lo mau pesan nantinya bisa langsung DM aja di Instagram atau chat saya aja. Instagramnya apa tuh Kak? Instagramnya? Nusamage. Nusamage. Nggak salah. Yang punya ragu nih. Pemasaran kami melalui hard selling. Hard selling. Instagram agak vakum dikit lah. Nah, untuk kalau nanti mau pesan bisa di bulan berikutnya karena bulan ini ada 3 pesanan. Oh, waduh, udah antri ya. Ya gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Farel dan Mas Fahmi. Karena sudah ada promosi tadi, maka berakhir juga nih waktu Inbis berbincang. Waktu Inbis berbincangnya sudah berakhir. Terima kasih buat Futurepreneur yang sudah mendengarkan. Bodoh Kak Fahmi sama Kak Farel. Dadah. Dadah dulu. Bye-bye teman-teman Futurepreneur.